kami mengalami perubahan-perubahan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Karena itu adalah mujizat bagi kami. Bapa, biarlah Engkau dipermuliakan. Engkau dipermuliakan, Engkau dipermuliakan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Biarlah kami Engkau bawa untuk memberi pengaruh, untuk memberi dampak atas dunia ini Tuhan. Atas orang-orang sekeliling kami. Semuanya Tuhan yang Kau datangkan bagi kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan sharekan tentang panggilan yang merupakan basic dan sebagian adalah suatu kesaksian dari saya ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku, dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Kita lihat ayat 16. Mata Tuhan itu melihat selagi kita ini masih bakal anaknya. Dan dalam kitab Tuhan semuanya sudah tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun hari itu daripadanya. Terus kita lihat Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kita ini sebelum kita lahir, Tuhan tuh sudah kenal kita. Selagi kita dalam kandungan. Kemudian Tuhan itu sudah menguduskan kita dan sudah menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, menjadi penyuara-penyuara, pemberita-pemberita apa yang Allah katakan kepada bangsa-bangsa. Jadi kita ini dipanggil sangat luar biasa. Terus kita lihat lagi di Efesus 2. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Jadi Allah yang membuat, jadi Allah yang mengetahui bagaimana kita, tujuannya atau rencananya ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini sudah dipersiapkan satu pekerjaan yang Allah mau supaya kita menghidupi pekerjaan itu. Sewaktu kita baru mengenal Tuhan, kita ini kan nggak tahu bagaimana gitu. Pokoknya kita ngerjakan apa yang kita mau, apa yang kita suka, dikerjakan. Tapi kita lihat bagaimana ketika kita mau meresponi akan panggilan Tuhan, maka kita akan terus dibawa dari tingkat ke tingkat dan seterusnya ya. Kita lihat semuanya itu sudah dipersiapkan oleh Allah secara strategis dalam roh. Jadi dalam roh itu Tuhan sudah persiapkan nanti gini ya. Dan Allah mau kita ini memberi dampak pada dunia. Kita dipanggil untuk jadi terang, untuk jadi garam. Jadi kita harus memberi dampak pada dunia. Dunia ini gelap dan membutuhkan terang. Terang mana? Yang punya terang itu Tuhan Yesus Kristus, terang yang sejati. Dan ketika kita mau memancarkan terangnya, hidup di dalam rencananya, itu menyingkirkan semua kegelapan-kegelapan yang sedang berusaha atau sudah mulai
menyelubungi manusia. Jadi ini manusia ya, ini diselubungi oleh kegelapan. Diselubungi oleh kegelapan. Jadi manusia ini jalannya yang belum kenal Tuhan, jalannya mentok sana, mentok sini, kebentur sana, kebentur sini. Jadi kita harus menyuarakan suara Tuhan, firman Tuhan. Ketika firman yang adalah terang itu disampaikan, maka kegelapan itu harus menyingkir. Kegelapan itu akan menyingkir sedikit demi sedikit. Dan kita harus berdoa supaya selubung-selubung yang ada pada banyak orang yang masih belum mengenal Tuhan itu disingkapkan. Sebab orang yang tidak mengerti akan Allah itu seperti hewan yang akan dibinasakan. Jadi kasihan nih mereka ya. Terus kita lihat, nah Allah itu mempersiapkan suatu tempat strategis bagi kita secara individu. Jadi tiap orang itu sudah dipersiapkan Allah satu tempat strategis. Dan orang-orang lain kemudian dihubung-hubungkan dengan kita untuk bisa hidup secara bersama-sama dalam roh. Saya ingat begini saudara, saya dulu belum kenal Tuhan. Ketika saya memang sekolah di sekolah yang mengajarkan agama juga gitu. Saya suka ngikut-ngikutin walaupun tidak mengerti. Pokoknya bayangan saya itu, apa yang saya lihat, gambar-gambar yang saya lihat itu saya berkesan buat saya. Nah setelah itu saya mahasiswa. Ketika saya SMA. Ketika saya SMA itu di sekolah saya itu ada kelompok khusus di mana ini yang mengikuti ajaran daripada sekolahnya, ajaran agama di sekolahnya, dan yang lain-lain itu enggak. Nah saya termasuk orang yang tidak masuk dalam kelompok yang kalau saya bilang saya eksklusif gitu ya. Tapi saya tidak tertarik sama sekali untuk ada di kelompok itu. Terus saya SMA, udah SMA saya bergaul sama teman-teman, enggak nutup diri. Nah terus saya mahasiswa, mulailah saya berpikir, teman-teman saya ke gereja, saya nih pengen ke gereja gitu ya. Saya pengen ke gereja, saya pikir gereja yang mana ini ya, saya pikir. Tapi teman-teman saya lebih banyak yang gereja itu. Saya lalu belajar ngomongin, kalau saya bisa dipermandikan di situ, berarti saya harus ada di situ. Itu gayanya saya saudara. Terus, nah akhirnya saya tuh dapat saudara. Tidak mudah untuk dapat di situ, saya tahu. Tapi Tuhan memberi saya boleh situ. Terus saya masuk situ, lalu saya ikut pendalaman Alkitab. Kemudian saya dipermandikan, dibaptis gitu ya. Setelah saya dibaptis, itu saya masih belum kenal Tuhan. Jadi saya dibawa keluar oleh Tuhan sedikit ya. Setelah saya kenal, saya mulai dibaptis, saya juga belum kenal Tuhan. Setelah saya menikah, Tuhan kirimkan satu orang, namanya tercetak di pikiran saya. Nama orang itu tercetak, orang luar kota, bukan orang Cirebon, herannya tuh. Orang luar kota datang menginjili saya dan suami saya. Kemudian saya mulai tertarik. Kemudian orang itulah yang mengajak saya untuk ikut di dalam persekutuan doa yang di Kesambi. Dari situ saya mulai mengenal teman-teman, dan saya punya senior saya, mentor saya yang saya selalu tanya, sekarang udah almarhum. Selalu saya tanya gitu ya. Nah, terus setelah itu saya mulai ngalamin di mana kuasa Tuhan dinyatakan, saudara. Saya belum pernah lihat kuasa Tuhan dinyatakan, dan maksudnya belum ngeh gitu bahwa itu kuasa Tuhan. Setelah ada doa, saya baru ngalami kuasa Tuhan. Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan tuh ternyata bisa membuat seseorang yang tidak menyadari dirinya dalam gelap, tidak menyadari dirinya terikat, tidak menyadari dirinya itu kotor, bisa dibuat sedemikian rupa orang itu bisa melihat betapa menjijikkan dirinya, betapa kotor dirinya itu tergeletak. Di situ saya lihat, waduh, Tuhan luar biasa. Kemudian Tuhan bawa orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus.
Dan saya jadi melongo karena saya waktu itu belum penuh Roh Kudus. Dan waktu berjalan kemudian saya mulai belajar untuk ngikutin suara hati, saudara. Satu saat saya kok senang gitu, tertarik sama sesuatu yang di belakang layar. Jadi nggak kelihatan sama orang gitu tuh ya. Ya pokoknya nggak mau yang kelihatan lah pokoknya sih. Nah terus saya mulai tertarik untuk berdoa syafaat. Buku pertama yang saya punya adalah pensyafaat atau apa, pokoknya tentang syafaat gitu ya. Di situ saya mulai. Nah setelah saya belajar untuk berdoa syafaat tuh gini, ya saya senang. Nah terus ada hamba-hamba Tuhan yang diadakan, yang didatangkan, diundang sama Bu Nani. Terus saya itu dapat pernyataan-pernyataan dan saya benar ngerasa iya saya benar pensyafaat dan saya mulai senang gitu ya. Sampai suatu saat Bu Nani bilang sama saya, sebelum ada panggilan, sebelum panggilan imam ini belum ada, Ibu Nani telepon saya ngasih tahu, Pek kamu itu imam. Jadi saya mengiyakan ya Tuhan saya imam, walaupun saya masih belum ngerti imam apa gitu tuh, nggak ngerti. Udah, nah itu kemudian setelah saya ngikutin Bahtera beberapa tahun, kemudian ketika urutannya saya agak lupa. Terus suatu saat di Bahtera mulai ada panggilan, ada sekian panggilan. Jadi saya otomatis saya tahu, oh panggilan saya ini gitu ya, panggilan saya imam. Tapi waktu itu saya itu jadi dari satu tempat saya bukan keluar, saya bergabung dengan orang-orang lain yang ada di kota ini, bergabung gitu ya, yang ada di kelompok ini. Dan terus saya mulai ngerti dan saya baru nyadarin lah, terakhir ini tentang on position ya. On position itu tuh lebih ngeh saudara, lebih ngeh. Dan saya nyadarin lah, ini rupanya yang Tuhan mau. Terus kita lihat ya seperti ini. Itu kesaksian saya sedikit supaya saudara tahu gitu ya gimana tentang panggilan itu ya. Jika kita pernah dengar suara Tuhan ya, Tuhan akan membawa kita keluar dari tempat manapun. Keluar tuh bukan berarti keluar untuk nantinya menetap atau berbuat yang onar, enggak ya, bukan begitu. Nah, Tuhan itu akan membawa kita keluar dari tempat manapun di mana kita mendapati diri kita sekarang ini ada di sini. Nah, saya pertama kali dengar suara Tuhan itu di dalam praise and worship ketika hamba Tuhan dari Australia itu ngomong gitu ya. Kamu ini bilang begini. Bilang gini ya. Kamu kamu ada di tempat ini, di mana tempat ini mencakup banyak denominasi, begitu. Terus saya baru sadar, oh itu suara Tuhan, dan saya ngikutin suara itu. Saya belajar untuk setia di tempat di mana Tuhan tetapkan saya gitu ya. Dan saya mau mengambil posisi yang Tuhan sudah tetapkan itu buat saya gitu ya. Jadi saya ngerti, oh ini adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus yang saya ngerti saat itu ya. Nah dari situ kita akan bergerak dari tempat perkenanan dan berkat Allah. Kenapa disebut tempat perkenanan? Karena kita ini kan Yerusalem kan besar ya, lebih besar dari Sion. Ini Sion. Nanti saudara ngerti. Seperti banyak ada perkataan gini. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kalau kita ada di meresponi panggilan Tuhan kamu ini, nah kita ada di tempat itu. Nah, di situ Tuhan nanti akan pimpin kita di panggilan kita. Nanti setelah kita ngerti banyak, nanti Tuhan akan perlengkapi dengan panggilan-panggilan yang lain. Tapi yang paling kuat itu yang membuat kita harus fokus di situ untuk kita terus berjalan di dalam tracknya Tuhan. Jadi untuk menggenapi destiny kita ya.
Nah, kalau kita ada di dalam di Sion, maksudnya di tempat perkenanan Tuhan itu, ada berkat Tuhan yang dicurahkan di Sion, dan kita itu berjalan terus dipimpin oleh Tuhan. Percaya saudara, saudara akan mengalami kemenangan, saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi. Perkara-perkara yang mujizat-mujizat sekitar kita bisa lihat ini bukan perbuatan manusia, tapi yang ilahi, yang Tuhan buat untuk menyatakan dirinya bahwa inilah Tuhan dan bukan manusia. Ajaib saudara. Belajar untuk setia apapun yang terjadi, jangan jadi kutu loncat. Sorry. Nah, penting sekali kita ini mengerti dan terima panggilan yang terus akan dijalankan, yang terus akan dilakukan dalam track dan rencana Tuhan saja. Ada satu tugas ya, di dalam panggilan itu ada satu tugas yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita secara pribadi. Tapi kita akan saling melengkapi satu sama lain sebagai kesatuan tubuh Kristus. Saling melengkapi, bukan saling ini saya, ini kamu. Enggak. Kalau saudara ngerti panggilan, saudara tidak akan punya roh bersaing sama yang lain. Enggak, saudara. Ada orang yang bilang gini, saya mau jadi seperti si A, saya mau jadi seperti si B, suka seperti itu. Enggak ada kayak gitu kalau kita udah ngerti ya. Nah, kita akan ada di tempat di mana dengan penuh percaya, dengan penuh keyakinan, ada di tempat yang Allah sudah siapkan sebelumnya, sehingga kita itu didorong terus untuk masuk dalam destiny-nya Tuhan, dalam tujuan ilahinya Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, bumi ini sedang mengalami suatu perubahan besar-besaran. Gerakan Roh Kudus lagi dicurahkannya. Sebab apa? Di zaman-zaman menjelang akhir ini, yang kudus akan Tuhan pisahkan dengan yang cemar. Yang kudus akan menguduskan dirinya, jadi memfokuskan dirinya tidak sama dengan dunia. Yang cemar melakukan kecemaran terus ya. Kita akan mengalami di mana kita akan diubahkan ya, diubahkan di tempat yang baru, diubahkan lagi ke tempat yang baru, terus menerus ya. Saya percaya bahwa gunung-gunung, pemerintahan-pemerintahan akan diduduki oleh orang-orang yang Tuhan urapi. Gunung itu lambang pemerintahnya, gunung-gunung. Saya ingat waktu itu saya belum mengerti, 9 gunung. Ya, gunung media, gunung pendidikan, gunung agama, gunung spiritual, gunung apa lagi saya lupa. Ibu Nani memilih gunung spiritual. Luar biasa saya waktu itu. Tepat sekali karena kota ini dikuasai, ya enggak? Jadi kita nih tahu, oh gunung spiritual diduduki oleh kota ini. Jadi kita harus banyak, harus banyak belajar berperang untuk mengalahkan semua yang gelap yang ingin menguasai kota ini. Dan yang luar biasa, Ibu Nani memilih oleh pimpinan Tuhan bahwa kota ini adalah kota Sion. Saya bersyukur sekali. Ibu In, saya minta doain Ibu In. Bu In doain saya, padahal saya juga nggak tahu mau doain apa. Pokoknya saya cuma pengen tahu ada pernyataan apa. Ibu In bilang, kamu imam. Ya, Sion jadi. Puji nama Tuhan. Jadi benar-benar ini Sion. Ya, terus kita lihat lagi. Ya. Jadi Tuhan itu akan membuat orang-orang yang Tuhan urapi menduduki, walaupun sekarang belum semua, tapi kita akan lihat Tuhan menggenapi firman-Nya. 9 gunung itu akan Tuhan pilih orang-orang yang Tuhan urapi untuk berdiri, memerintah. Karena gereja Tuhan itu yang memerintah bangsa kita, yang memerintah kota kita. Tetap setia saudara ya. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan dan memberikan pengaruh. Gereja nih harus memberikan pengaruh. Gereja harus menentukan nasib bangsa ada di kita. Jadi saudara harus banyak berdoa untuk bangsa ini. Ini masa-masa yang terakhir. Saya kemarin telepon sama Lucky ya. Luk,
kamu udah bahas tentang Yehezkiel belum? Kita lihat dulu ya, Yehezkiel 34 ayat 26. Yehezkiel ngomong gini, aku akan menjadikan mereka, aku Tuhan, akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku, yang ada di kerajaan Tuhan, di pemerintahan Tuhan, menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Jadi kalau kita ada di tempat yang Tuhan mau, di Sion, tempat perkenanan Tuhan, nah, dan di dalam pemerintahan gunungku, di pemerintahan Tuhan, kerajaan Tuhan itu, maka Tuhan akan menurunkan hujan pada waktunya. Hujan awal, hujan akhir, hujan yang membawa berkat. Hujan apa aja? Hujan pertobatan, hujan pemulihan, hujan keselamatan, hujan kesembuhan, hujan lawatan. Tuhan akan turunkan. Coba kita lihat lagi ya. Di sini dikatakan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku. Jadi kalau kita sudah ditetapkan Tuhan di panggilan mana, kita tetap ada di situ untuk kita boleh menjadi berkat. Karena nanti Tuhan akan turunkan hujan. Asal kita tetap ada dalam posisi yang Tuhan mau. Kita tetap mengerti, melakukan apa yang menjadi misi kita gitu ya. Kita lihat lagi di Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dalam kita menjalani destiny, dalam kita menjalani tracknya Tuhan kan janjikan pada kita kemenangan. Ketika kita berjalan ada halangan, kita langsung terobos, kita langsung terobos karena kemenangan itu ada di tangan kita. Asal kita berani melangkah. Kemenangan itu Tuhan berikan kepada kita. Jadi benar-benar kita ini semuanya dirancang untuk tampil maksimal pada masa akhir sekarang ini, tampil maksimal. Jadi kita nih jangan sekedar saya mau kumpul, saya cuma dengar terus saya pasif. Enggak, saudara harus bangkit. Karena seperti Tuhan Yesus Kristus bangkit. Untuk apa Yesus bangkit? Untuk naik ke surga, duduk di tahtanya. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Maka tubuh Kristus, gerejanya ya, kan juga dipanggil untuk bangkit. Kita nih tidak sekedar asal selamat, bertobat selamat, penuh Roh Kudus sudah. Enggak, ada tugas yang harus kita kerjakan, ada panggilan yang harus kita responi gitu ya. Nah, gerejanya juga dipanggil untuk bangkit dan duduk pada posisi di bumi. Kan kita masih di bumi, jadi pada posisinya di bumi. Nah, karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kuasa dan otoritasnya di bumi untuk kita semua. Jadi kita harus, sudah dikasih kuasa, kerjakan. Sudah dikasih otoritas, kerjakan. Jadi kita harus menggenapi tugas ilahi daripada Tuhan dengan tuntas. Karena kita gerejanya dipanggil untuk saat yang luar biasa seperti ini. Ya, saat ini walaupun dunia, kita tahu dunia sedang menuju kepada kehancuran, tetapi orang benar akan terus terang sampai rembang tengah hari. Nah, ayat terakhir Roma 11 ayat 36. 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan kan? Kita diciptakan dari Tuhan dan oleh Dia, oleh Tuhan dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu aja yang saya sharekan. Tuhan memberkati. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami tentang panggilan Tuhan. Sebagaimana Engkau itu melakukan dan memimpin hamba-Mu
dan juga kesaksian daripada Ibu Abigail tadi, nggak ngerti apa-apa, tapi Engkau memimpin dari satu langkah ke langkah yang lain, sehingga sampai menemukan yang sebenarnya apa panggilannya. Kalau saat ini banyak sekali Tuhan yang masih bingung tentang panggilan, kami percaya apabila kami berkenan di hati-Mu, Engkau akan menetapkan langkah-langkah kami sampai apa yang kami jalani tepat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu, Kau siapkan hati kami untuk besok Tuhan. Kami akan memasuki masa-masa persiapan tanggal 1, di mana kami akan membenahi akan penyembahan dan pujian kami. Tolong ya Tuhan, jadikan kami generasi yang pas di hati-Mu. Jadikan kami mempunyai panggilan yang on position Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami berdoa tidak ada ngantuk dalam acara tanggal 28-29. Mohon anugerah-Mu. Engkau sapu bersih roh bosan, roh ngantuk. Lepaskan daripada tempat ini, diusir semuanya. Tempat ini tidak ada yang ngantuk. Kekuatan yang dari Tuhan turun atas hidup kami. Roh kami menyala-nyala. Tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang untuk kami terus ada di tempat ini sampai tanggal 29 pagi. Terakhir daripada kami berdoa dan beribadah. Kami percaya Tuhan, ini acara-Mu. Engkau layak akan mengatur dalam segala perkara. Kau akan memberi kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dari luar kota untuk benar-benar dapat sampai dengan tidak kurang suatu pun apa. Kau tahu beberapa hamba-hamba-Mu Tuhan akan bermalam sampai dengan tanggal 1. Kami percaya semua ada di dalam anugerah-Mu. Acara tanggal 1 adalah acara-Mu Tuhan. Engkau layak akan memberikan yang terbaik. Engkau akan lakukan perkara yang terbaik di tempat ini. Dan benar-benar surga menyentuh bumi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik, kemurahan-Mu besar atas hidup kami. Terima kasih, dan terima kasih. Kami percaya Tuhan, semua sudah Kau atur dengan baik. Semua panitia, semua anak-anak-Mu yang bertugas, semuanya sudah Kau atur. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga tidak lupa terus berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Buat 4 pemimpin kami, 2 pemimpin yang akan menyelesaikan tugas dan 2 pemimpin yang akan meneruskan. Kami berdoa jagai hati mereka, buat mereka terus jalan seperti yang Engkau mau. Tuhan, buat mereka ada unity, melakukan suatu kerjasama yang baik. Tutup telinga mereka, beri mereka filter-filter yang berasal daripada-Mu, sehingga apapun yang mereka dengar, apapun Tuhan, itu difilter, sehingga mereka fokus dengan apa yang sebenarnya Engkau tempatkan, kedudukan posisi mereka. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami tetap percaya keadaan apapun juga Engkau adalah pengendali dari segala-galanya. Musibah apapun, resesi apapun, Engkau tetap akan pegang kendali dalam keadaan perekonomian negara kami maupun apapun juga. Kami hanya pegang apa yang Engkau katakan dan janjikan Tuhan, bahwa 5 tahun ke depan Engkau tetap akan terus memeliharakan kami. Kami percaya tidak akan terjadi sesuatu hal yang membahayakan hidup kami. Terima kasih. Sekalipun ada Tuhan, kami percaya itu hanya minimal yang terjadi, karena Engkau mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami minta kekuatan baru, minta daya tahan tubuh yang baru,
minta sesuatu hal yang selalu baru dan yang ilahi terjadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang bakal terjadi di tempat ini, pemulihan Pondok Daud, surga menyentuh bumi, hujan awal hujan akhir akan terjadi. Kami akan mengalami sesuatu hal yang apa yang terjadi di taman akan terjadi di ruangan ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Kau berkati akan mata kami, Engkau berkati akan telinga kami, Kau berkati Tuhan akan bibir, mulut kami dan hati kami. Terus Tuhan pegang, semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Berkati perjalanan kami hari ini. Berkati apa yang kami kerjakan hari ini. Bapak, temukan kami dengan orang-orang kunci, sehingga kami dapat menerobos segala sesuatu yang belum terterobos. Engkau yang akan membawa kami masuk dalam kemenangan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.